Sebenarnya, hubungan Ukraina dan Rusia cukup rapat. Namun pemimpin Ukraina yang sekarang lebih dekat ke barat dan ingin menjadi bagian NATO. Padahal ketika Perang Dingin, sebelum 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet. Uni Soviet merupakan negara federasi pemenang Perang Dunia Kedua melawan Nazi Jerman. Setelah tentaranya berhasil menguasai kota Berlin, Jerman, dan membuat Nazi kalah perang. Hal ini membuat pengaruh Uni Soviet terhadap negara-negara Eropa Timur sangat kuat. Pada 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar. Di tahun yang sama, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Presiden Rusia Boris Yeltsin pada tahun itu menyetujui hal tersebut. Selanjutnya, Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States atau CIS. Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak 2014. Kala itu, muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Masa anti-pemerintah berhasil mengkudeta mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, yaitu Viktor Yanukovych. Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di 2015 dengan kesepakatan Minsk. Hasil dari kudeta ini juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Ini membuat Putin marah dan menganggap negara-negara barat sebagai dalang kudeta mantan presiden Ukraina tersebut, dan juga karena niat NATO yang ingin memperluas pengaruhnya ke Ukraina, di mana Ukraina adalah pintu masuk Rusia di sebelah perbatasannya. Rusia menganggap pasca kudeta di Ukraina, negara-negara barat sengaja menempatkan politikus-politikus Ukraina yang pro terhadap barat dan anti-Rusia untuk mendapatkan kekuasaan di Ukraina dan dapat mempermudah agenda barat terhadap Rusia. Hal ini juga didukung makin eratnya hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO, sebut saja Polandia dan negara-negara Balkan. Saat Viktor Yanukovych jatuh, Rusia menggunakan kekosongan kekuasaan untuk mencaplok Crimea di tahun 2014. Rusia juga mendukung separatis di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk, untuk menentang pemerintah Ukraina yang merupakan hasil kudeta atas ikut campur Barat. Isu serangan bergulir sejak November 2021. Sebuah citra satelit menunjukkan penumpukan baru pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Moskow diyakini Barat memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya. Intelijen Barat menyebut Rusia akan menyerang Ukraina. Ini mengindikasikan bahwa Rusia tidak akan tinggal diam dalam menghadapi campur tangan Barat terhadap Ukraina. Pada Desember 2021, pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Joe Biden memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi Barat jika menyerang Ukraina. Di sisi lain, Rusia juga mulai melakukan latihan militer besar-besaran sejak awal Januari 2022. Semua unsur angkatan bersenjata Rusia ikut dikerahkan, dari darat, laut, dan udara. Rusia juga bekerja sama dengan Belarusia, tetangga dekat sekaligus sekutunya. Rusia membantah akan menyerang Ukraina di kala itu. Namun Vladimir Putin mengajukan tuntutan keamanan yang terperinci kepada Barat. Salah satu poinnya, meminta NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia meminta aliansi tersebut untuk tidak ikut campur dan mengambil Ukraina atau negara-negara bekas Uni Soviet sebagai anggota NATO. Rusia mengatakan tidak pernah berniat menyerang tetangganya. Rusia menyebut isu ini muncul setelah dihembuskan oleh Amerika, NATO, dan para aliansinya. Rusia melihat ekspansi NATO yang telah berjalan selama 30 tahun lebih. Dan kini, infrastruktur NATO makin dekat ke perbatasan Rusia berkat campur tangan NATO di Ukraina. Pada situasi ini, menurut Rusia, negara Ukraina hanya dijadikan alat bagi Barat untuk mengobarkan informasi perang terhadap Rusia. Sementara Rusia tengah mengupayakan diplomasi. Tetapi tetap saja, pihak Barat terus mengobarkan informasi perang dan menciptakan ketegangan di perbatasan Rusia-Ukraina. Banyak warga dunia telah salah paham melihat masalah Rusia dan Ukraina. Rusia
justru menganggap Ukraina sebagai saudaranya, yang mana adalah bangsa Rusia juga. Pada 15 Februari 2022, Putin menegaskan akan menarik semua pasukan dari perbatasan. Dia mengatakan ini saat konferensi pers bersama Kanselir Jerman di Moskow, Rusia. Putin mengatakan, Rusia tidak menginginkan perang. Menurut Putin, Rusia siap mencari solusi dengan Barat. Putin mengaku siap untuk masuk lewat jalur diplomasi. Meski begitu, negara Barat meragukan hal ini dan tidak mempercayai Putin. Intelijen NATO di Eropa Timur menyebut Rusia mungkin tetap akan menyerang meski terbatas, dengan menggunakan wilayah pemberontak di Ukraina Timur. Atas ketidakpercayaan dan tekanan Barat terhadap Rusia, akhirnya pada 24 Februari 2022, Putin benar-benar mengumumkan operasi militer di Ukraina. Putin mengatakan, keadaan mengharuskan Rusia untuk mengambil tindakan tegas dan segera, saat wilayah Donbas yang pro-Rusia di Ukraina Timur meminta bantuan kepada Rusia, disebabkan wilayah ini mendapat serangan dari pasukan Ukraina. Akhirnya Putin memutuskan untuk melakukan operasi militer khusus di Ukraina untuk membantu Donbas. Putin merujuk dasar, yaitu sesuai dengan pasal 51 bagian 7 Piagam PBB, yang berbunyi, tidak ada suatu ketentuan dalam piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri. Apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan. Dan dengan cara bagaimanapun, tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut piagam ini, pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Atas dasar inilah, dunia tidak bisa menghalangi Rusia. Terlebih, Rusia juga memiliki hak veto, yang kapan saja dapat memveto keputusan apapun yang dikeluarkan oleh PBB, jika tidak sesuai dan merugikan kepentingan Rusia. Walau banyak sanksi ditujukan kepada Rusia, namun Rusia tidak bergeming dalam aksinya. Akhirnya, Putin menginvasi wilayah Ukraina pada 24 Februari 2022. Walaupun sebenarnya Putin menyebutnya sebagai operasi militer khusus. Rusia melancarkan serangan besar di seluruh Ukraina dan bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Volodymyr Zelensky yang pro-barat melalui cara militer.